Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat. Yang saya muliakan para pengurus Masjid Agung Ailas. Dan yang saya muliakan jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat kasih sayangnya lah sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita semua bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada subuh hari ini, khususnya sholat subuh berjamaah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat teriring salam senantiasa tertujukan atau tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema pada subuh hari ini, salatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Yang memberi makna, solatlah kamu sebelum kamu dipanggil oleh Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tugas pokok kita hidup di dunia ini tiada lain adalah untuk beribadah dan beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Apapun pekerjaan kita, apapun status kita, apapun pangkat dan jabatan kita, tugas kita yang paling mulia, yang paling utama hidup di muka bumi ini adalah beribadah dan beribadah kepada Allah. Karena kita ketahui bersama-sama bahwasannya hidup di dunia ini sementara, sebentar, tidak lama. Kita semua akan kembali dipanggil oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita semuanya akan dipanggil oleh Allah. Hidup ini sebentar, tidak lama. Hari ini kita masih hidup, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan belum tentu ada jaminan untuk hidup. Maka umur yang tersisa ini adalah sebuah rahmat dari Allah, sebuah kasih sayang dari Allah. Jikalau selama ini kita banyak berbuat dosa, kita banyak berbuat maksiat, maka umur yang tersisa ini perbanyaklah beristighfar, perbanyaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir saudaraku, jangan bimbang, jangan ragu. Berapapun dosa yang pernah kita lakukan, berapapun maksiat yang pernah kita kerjakan, ingat saudaraku, Allah Tuhan kita Maha Pengasih, Allah Tuhan kita Maha Penyayang, Allah Tuhan kita Maha Pengampun. Jikalau ada seorang hamba yang pernah berbuat dosa, yang pernah berbuat salah, yang pernah berbuat maksiat, dan dia bersungguh-sungguh minta ampun kepada Allah, maka insya Allah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya baginda Nabi diutus ke dunia ini tiada lain untuk menyelamatkan umatnya yang bernama manusia, menyelamatkan kita yang hadir saat ini. Baginda Nabi diutus oleh Allah hadir ke dunia ini, tujuannya tiada lain menyelamatkan kita semua yang ada di Masjid Ailas ini. Yang mana baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama tauhid, membawa kalimat tauhid untuk menyelamatkan kita umatnya manusia. Kalimah la ilaha illallah. Tiada yang kita sembah, tiada yang kita sayangi,
tiada yang kita idolakan illallah kecuali Allah Subhanahu. Kalimat tauhid ini adalah kalimat keyakinan buat kita semua. Kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, keyakinan buat kita semua bahwasannya hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita meminta, hanya kepada Allah kita memohon, kita berlindung, berserah diri, dan nantinya kita semua kembali pun tetap hanya kepada Allah Subhanahu. Kita semua bakal mati. Siapa yang kekal di dunia ini? Semua akan kembali menghadap Allah. Tidak ada yang hidup abadi di dunia ini kecuali yang maha abadi. Siapa yang maha abadi? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budani waqimi sholata lidzikri. Sesungguhnya aku adalah Tuhan, tidak ada Tuhan lain selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Innani anallah, sungguhnya aku adalah Tuhan, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Fa'budani, maka sembahlah aku, waqimi sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Mau bertemu dengan Allah, sarananya lewat sholat. Mau kembali kepada Allah, asbabnya lewat sholat. Mau hidup bahagia, asbabnya lewat sholat. Hidup semua akan teratur kembali, asbabnya hanyalah sholat. Remeh orang lain, maka mohon maaf, tolong periksa sholatnya lagi. Mungkin sholatnya belum betul. Kalau orang yang sholatnya diperjalankan oleh Allah, itulah makna kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang kita sembah kecuali Allah. Si hamba tidak ada. Karena sesungguhnya manusia ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Betapa tidak, kita berjalan, Allah yang menggerakkan kita. Kita makan, Allah yang menggerakkan kita. Kita tidur, Allah yang menjaga kita. Kita sholat, digerakkan oleh Allah. Bahkan kita menjadi seorang pejabat sekalipun, itu pun diangkat oleh Allah, walaupun lewat perantaraan tangan-tangan manusia. Betul? Apa yang kita banggakan, Pak Bu? Apa yang kita sombongkan, Pak Bu? Kita semua ini makhluk yang lemah. Semua digerakkan oleh Allah. Apa yang kita punya? Mampukah Bapak sholat? Mampukah Ibu sholat? Tidak mampu. Manusia ini diperjalankan oleh Allah. Kalau sudah diperjalankan oleh Allah, insya Allah hambanya akan diridhoi oleh Allah Subhanahu. Coba cek masing-masing. Kalau merasa diri lebih daripada orang lain, tolong periksa sholatnya. Berarti sholat saya ini belum diperjalankan oleh Allah. Sebagaimana perintah sholat, Allah mengangkat baginda Nabi di Isra Mi'rajkan, menerima perintah sholatnya 5 waktu. Andaikan dalam diri kita masih ada merasa lebih daripada orang lain, maka tolong periksa sholatnya. Apakah sholat saya ini sudah diperjalankan oleh Allah, atau saya sendiri yang menjalankan sholat saya? Sesungguhnya sebaik-baik sholat adalah sholat yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu. Setuju? Setuju? Betapa banyak saudara-saudara kita yang ahli ibadah, tapi mohon maaf merasa diri lebih mulia daripada orang lain, dengan meremeh-remehkan orang lain, merasa dialah yang paling suci, dia yang akan mendapatkan surganya Allah. Bukankah itu kesombongan? Iblis laknatullah, seorang hamba Allah yang tak beribadah kepada Allah, ribuan tahun sujud kepada Allah, karena sombong. Diperintahkan oleh Allah agar sujud kepada Nabi Adam, karena sombong diusir oleh Allah dari surganya Allah Subhanahu.
Kita ini mohon maaf Pak Bu, dosa banyak, kesombongan banyak. Ayo mulai saat ini sadarkanlah diri kita. Sesungguhnya sholat kembali menghadap Allah itu adalah sholat yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat sudah diperjalankan oleh Allah, maka kehidupan kita sehari-hari insya Allah akan dijaga oleh Allah. Setuju Pak? Setuju Pak? Coba lihat, ingat orang yang merasa diri lebih, merasa diri yang paling tinggi, memandang orang-orang yang tidak sholat misalnya, dia menghina-hinakan, mohon maaf, orang yang tidak sholat itu hamba Allah, makhluk ciptaan Allah. Kenapa harus kita benci? Itulah maha sempurnanya Allah. Ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, ada beriman, tidak beriman. Justru adanya orang yang tidak beriman, orang yang tidak sholat, pahala buat kita. Andaikan abang mampu mengajak orang itu kembali ke jalan Allah, subhanallah, pahala luar biasa di hadapan Allah subhanahu. Bagaimana orang kaya mau masuk surga kalau bukan adanya orang miskin? Orang kaya bersedekah dengan orang miskin, itulah asbab dia masuknya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali memandang remeh orang miskin. Itulah maha sempurnanya Allah, berdamping-dampingan. Allah sesungguhnya maha kuasa, maha segala-galanya. Allah mampu ciptakan siang, mampu ciptakan malam, mampu ciptakan yang beriman, mampu ciptakan yang tidak beriman. Itulah maha sempurnanya Allah untuk hambanya. Ingat, orang sombong sangat dibenci oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusaid khadaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kalian memalingkan wajahmu dari manusia karena angku dan sombong, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan angku dan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengakhiri tausiah subuh pada subuh hari ini, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya manusia biasa, tidak ada ilmu sedikit pun yang ada di diri saya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.